Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebi di rumah pemirsa Partu TV. Seperti biasa setiap hari pagi ini jam 9 sampai dengan jam 10 kami ngejok ke informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun dan aku Cek Fili. Jadi senang sekali kita berdua bisa hadir kembali di layar kaca Anda di rumah. Dan tentunya hari ini kita akan selalu memberikan informasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan, dan kita juga akan memberikan informasi yang sangat inspiratif untuk pemirsa yang ada di rumah. Betul, dan ini juga memasuki bulan baru Cek Fili ya. Betul. Sudah bulan Juni pecahnya. Cak Mano ini resolusinya Cek bisa ada di rumah. Mungkin di bulan Mei kemarin kalau ada yang beberapa yang ngomong Cek Fili ini terasa lebih berat ya, karena lebih panjang harinya. Benar. Cak, bulan Mei itu tidak habis-habis ya. Betul. Nah ini kita sudah memasuki bulan Juni, Cek bisa di rumah. Jadi persiapkan dirinya, mungkin ada beberapa resolusi yang akan digawe ke di bulan Juni. Semoga terlaksana juga ya. Betul. Dan juga kalau untuk bulan Juni harapannya sampai seterusnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan selalu diberikan semangat untuk menjalani aktivitas di setiap harinya, Cek Midun ya. Betul. Dan kalau kita ngomongin kota Palembang juga cuaca lagi kadang tidak menentu, kadang hujan, kadang juga mungkin ini kemarau, ada beberapa tempat titik banjir. Nah ini biasanya berhubungan dengan sampah, Cek Fili, kalau banjir. Betul. Nah tentunya hari ini kita akan membahas mengenai Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera mengubah sampah menjadi berkah. Nah itu dia, kalau misalnya kita jengok biasa sampah berserakan ini tidak ada harganya. Betul. Tapi di Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini bisa menjadi sesuatu yang membawa berkah ya. Benar. Kita langsung kenalan baik Cek Fili ini dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Welis Fatima Espesi, Direktur dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Selamat pagi Mbak Welis. Selamat pagi. Selamat pagi. Lalu yang kedua ada Mas Rahmat Irawan Gimalaha, AMD, anggota dari Bank Sampah KGS. Selamat pagi Mas Rahmat. Selamat pagi Mas Rahmat. Bukan Rahmat Midun bukan ya? Beda dong, beda Rahmatnya. Jadi pemirsa di rumah kita bakal ngobrol ini dengan dua narasumber dari Kebumen Gemilang Sejahtera yang memang sudah mengolah sampah ini menjadi sesuatu hal yang bisa didayagunakan untuk kehidupan sehari-hari Cek Fili ya. Nah kita langsung bertanya mungkin dari Mbak Welis terlebih dahulu selaku Direktur Bank Sampah. Boleh disebutkan, dijelaskan kepada pemirsa di rumah, Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera apa sih Mbak Welis? Ya, terima kasih Cek Midun. Baiklah teman-teman, Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera itu kami adalah bank sampah yang mengelola sampah menjadi kerajinan. Nah, jadi saya jelaskan sedikit bahwa bank sampah itu sebenarnya adalah tempat pengelolaan dan pengumpulan sampah yang bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi karena itu untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah, kami mengubah sampah menjadi kerajinan. Seperti yang terlihat di depan kita ada beberapa contoh produknya. Oh, ini semua dari sampah nih? Iya, betul. Sampah daur ulang ya jadinya ya. Tapi yang menarik ini Mbak Welis kan selaku kalau background pendidikannya Espesi. Betul. Ya. Tiba-tiba ini menjadi Direktur dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Boleh diceritain nggak sih awal mulanya terpanggil dari seorang sarjana psikologi bisa jadi pengelola sampah menjadi berkah ini seperti apa? Saya waktu mengelola sampah ini saat itu belum menjadi seorang sarjana psikologi. Nah, jadi pada saat itu saya masih kuliah. Saya dulu dari D3 lanjut ke S1 dengan bidang yang berbeda juga. Nah, jadi terjun ke sampah ini tidak sengaja. Oh, tidak sengaja cecelop akhirnya kelamaan ya. Nah, ladas. Jadi ternyata kalau kata Cek Midun tadi sampah itu biasanya dianggap sama uang kan tidak katik nilai kan. Dianggap cuman sisa terus dibuang-buang bae. Nah, kami di Bank Sampah KGS itu nerimo sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang dan mempunyai nilai ekonomi. Jadi kayak misalnya di sini kan ada sampah plastik. Biasanya kan kalau di rumah tangga kayak ibu-ibu ada produk-produk yang berhubungan dengan
cuci gitu kan, kayak deterjen, terus minuman-minuman yang instan atau mie instan. Nah, itu kan ada plastik-plastik nih yang dihasilkan. Nah, itu kami terima dan kami olah jadi kerajinan. Jadi ada plastik, ada koran, ada juga kaleng. Banyak macamnya ya? Banyak macam. Jadi sampah yang bisa didaur ulang. Termasuk salah satunya itu sampah yang banyak di Sungai kita. Oh, Sungai Musi. Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini kan kalau kita jingok ya kayak di pinggiran BKB itu, pokoknya hulu sungai itu ada yang namanya eceng gondok. Oke. Jadi kami juga baru-baru ini dalam waktu setahun ini kami belajar sekarang jadi mengelola itu juga untuk dijadikan produk kerajinan. Oke, nah mungkin bisa ngobrol juga nih sama Kak Rahmat untuk proses pengumpulan dan pengelolaan sampah yang ada di Bank Sampah KGS ini itu seperti apa, Kak? Kita di bank sampah biasanya kalau nggak ngumpulin ada sejenis kayak tabungan. Jadi ada setoran dari warga atau pihak-pihak lain, nanti setoran ke bank sampah, kita ngumpulin warga sedekah atau kantor-kantor sedekah kayak sampah-sampah plastik, koran, kita kumpuli, kita dapat dari mereka secara mereka sedekah. Kalau enggak mereka minta kelola suatu barang dengan mereka memberikan barang sampah yang lainnya. Oh, jadi ini adalah kontribusi dari beberapa masyarakat ya, dan juga pemerintahan mungkin di sekitar ya. Oke, ini yang menarik nih Cik Fili. Karena kita lihat ini kan beberapa bekas sampah ini yang akhirnya bisa diolah ya Mbak Welis ya, menjadi sebuah barang begitu. Nah, kalau untuk KGS sendiri ini berdirinya tahun berapa sih Mbak Welis dan akhirnya bisa sampai dengan 2024? KGS itu berdiri tahun 2015. Jadi dari 2015 kita udah berdiri. Alhamdulillah jatuh bangun untuk kerajinannya juga sendiri kita nggak langsung ujuk-ujuk ya. Jadi 2015 itu awal kita ngumpulin sampah, kumpul jual pada saat itu. Tapi rupanya nilainya kan tidak sebanding dengan yang kita gawe ke lah itu. Nah, jadi ada peluang dan kami pertama kali bikin kerajinan ini di tahun 2017. 2017 baru bikin, itu pun masih waktu baru-baru ya. Orang belum kenal, orang juga udah galak. Apa sih cuman dari sampah kok dibikin cak ini ya. Boomingnya itu 2018. Nah, kalau dihitung ya 2018 sampai sekarang 6 tahun lah. 6 tahun proses dari KGS sendiri yang bisa hadir sampai yang sekarang. Di kerajinan. Punya beberapa konsumen lah ya begitu. Yang dari awal mungkin timnya mengumpulkan, tapi sekarang banyak masyarakat yang memberikan kontribusi ya. Betul. Untuk sampah-sampah ini. Nggak cuma masyarakat, tapi ada juga kayak perusahaan BUMN. Kita ada dari PT Pusri, ada dari PLN, terus pernah juga dari Pegadaian. Jadi banyak yang kantor-kantor itu menyumbangkan sampah-sampahnya yang memang sudah terpilah ke bank sampah kami. Oke, ini yang menarik pemirsa Duduk. Jadi mungkin selama ini kita berpikir kalau misalnya barang-barang ini dibuat dari bahan-bahan material yang sudah bersih ya. Betul. Ternyata ini dari sampah loh yang bisa diolah menjadi seperti barang yang ada di layar kaca pemirsa Duduk rumah ya. Benar-benar udah expect ini ya. Karena kalau misalnya sudah jadi barang seantik ini, secantik ini, biasanya kalau untuk diperjualbelikannya itu di mana, Mbak? Kita sering diajak pameran. Di tempat kita juga galeri KGS kita juga pajang ya. Jadi kalau ada yang nak beli bisa langsung datang ke sana. Jadi di tempat kantornya sekarang juga ada galeri KGS itu ya Mbak ya? Ada di sana. Kadang jadi souvenir juga. Iya, karena memang ini souvenirnya cantik-cantik ya. Ada yang souvenir nikahan, souvenir perusahaan. Oke. Nah, kalau Kak Rahmat ini kan selaku anggota Bank Sampah ya. Biasanya yang dikerjakan sehari-hari apa sih Mas selaku anggotanya? Selain ada bengkel, salah satunya yang kita pengen ini
ngisi waktu luang dengan nganyam-nganyam buat sendal dari eceng gondok. Ini spesialis yang bagian Ini sendal. bagian sendal. Oh, eceng gondok. ada spesialis Ada spesialisnya. spesialisnya. Jadi kayak ini Ada kan bagian-bagiannya. ada yang ibu-ibu tuh ada bagiannya khusus. Nah, kalau untuk Kak Rahmat dia di spesialisasi bikin sendal dari eceng. Oke, sudah berdiri dari tahun 2015 sampai sekarang ini sudah tahun 2024. Mungkin bisa dikasih tahu ini anggotanya sudah berapa sekarang, Mbak Belis? Kalau anggota dulu banyak, yang namanya ini kan kelompok kita kan. Iya. Jadi kalau yang namanya kelompok itu pasti di awal banyak anggota yang mau ikut, mau join kan. Coba-coba. Nah, kalau Kak Rahmat Dewe gabung juga baru 2000 berapa Kak? 2020 ya. 2019. Jadi tadinya tidak ikut lah kan karena juga udah tahu. Kalau yang lain ya dulu sekitar 50-an, tapi sekarang karena seleksi alam, jadi yang galak bertahan, yang galak saro gitu. Yang berani fight. Nah, Iya, itu benar-benar. sekarang paling cuman 10 sampai 15. Karena ilmu seperti membuat ini itu tuh susah untuk Betul. kita cari gitu ya. Dipelajarin pun juga belum tentu bisa kali ya, Mbak Belis ya. Iya. Kayaknya memang harus ada jiwa kreatif kali ya. Benar-benar. Dan Kami ada juga memang bakat otodidak sendiri. sih. Otodidak juga. Awalnya otodidak, tapi kan akhirnya cari guru gitu kan, gabung-gabung di komunitas. Ya. Oke, jadi memang ada sendiri dia ya, mulai dari sendal, ada kalau untuk dompet juga ada spesialisnya gitu Mbak ya? Ada. Oke. Jadi saya itu ngajar, saya cari ilmunya, terus saya ngajarin ke anggota. Nah, nanti anggota tinggal milih nak bikin yang cak mano. Jadi kayak kita tinggal tunjuk-tunjuk, Bu ada orderan ini. Nah, silakan dia yang kerjain. Jadi Mbak Welis adalah tutornya begitu ya, belajar Iya. dulu, mungkin cari inspirasi dulu, baru nanti diajarin ke murid-muridnya yang bisa dijual nanti Iya. ya. Dan ilmu itu sangat mahal, Cek. Betul, ini mahal loh, karena susah ya Iya, nggak semua orang bisa. kerajinan kayak gini. Tapi kan kalau ini tadi sendal katanya dari eceng gondok ya. Betul. Iya. Nah, tapi kalau mostly kebanyakan yang dipajang saat ini, mungkin Mbak Welis bisa jelasin sampah-sampah apa sih yang bisa didaur ulang seperti ini nih? Ini kayak ini apa? Itu plastik kopi. Apa namanya? Plastik Saset kopi. kopi. Oh, plastik Saset. kopi. Oh iya, ini ada mereknya, Ding. Oh, ini jadi dari plastik kopi. Iya. Prosesnya gimana sih ini Mbak Welis bisa jadi kayak gini loh Secantik ini pemirsa? ya? Iya. Jadi kalau dari plastik kopi itu kan harus guntingnya tuh rapi. Nah, jadi kalau misalnya di sini di kantor ini ada yang konsumsi kopi saset, nah itu boleh nih kayak kita Daur ulang. jadi kumpuli sasetnya, kita ambil kayak kita buat tas, bikin dompet. Kayak ini kan ini juga dari minuman. Benar, ini bisa ya kan? jadi kotak pensil, pensil, gitu ya. ada dompet koin. Ini prosesnya lama. Sekitar iya. berapa lama, Mbak? Kalau dari proses awal ya, karena Iya. dari proses digunting, Bersihin. dibersihkan, direndam, Dilipat. baru dianyam. Oke, nganyam aja susah sebenarnya. Nah, kalau ini kan dari bungkus kopi ya, Mbak Iya. Welis ya. Terus bisa sampai bersih gitu, terus bisa digunting, disusun kayak gini. Dan secantik Iya, ini gimana finalnya itu prosesnya? seperti apa? Iya itu tadi Dibersihin dulu? Dibersihin dulu harus, karena kan dia ada bubuk-bubuk kan dalamnya. Benar. Nah itu harus dibuang. Pakai cairan tertentu kah atau Enggak, teknik pakai tertentu? sabun. Oh, cuma pakai sabun doang? Sabun terus kita bilas, kita jemur. Oh, oke. Ini bagus loh, feeling nggak kelihatan dia dari bungkus kopi. Aku tadi Benar. nggak nyangka ada tulisan-tulisan. Ini juga ada dari ini untuk ini ya, kayak naruh-naruh pena gitu kan. Bisa Bekas asbak bunga juga bisa. kali ya. Juga gitu ya. Kalau ini bahannya apa, Mbak? Ayo Koran. coba apa? Nah lah disebut. Koran ya? Itu dari koran. Oh, di mana letak korannya ini? Pemirsa yang ada di rumah pasti nggak expect juga kalau ini dari Iya. koran ya. Ini kok bisa keras kalau koran, Mbak Welis? Itu kan ada lemnya. Kalau sudah ini di lem. Iya, tidak bawa ininya. Oh iya, jadi maksudnya koran diolah dulu atau cuman kayak direndam dengan Itu cairan? kita gulung, korannya digulung. Sudah digulung kan itu nanti kaget jadinya cak rotan. Pasti Hasil- lembaran hasil korannya gulungan. nggak dikit ya, banyak ya pasti Mbak ya. Banyak. Oke, yang ngebuat dia sampai sekeras ini. Iya, iya, Karena iya, kalau iya, cuma iya. satu lembar selesai kayaknya. Baik, jadi itu tadi beberapa sampah ya. Jadi mungkin melewati prosesnya sampah tadi cuma dibersihin pakai manual aja ya. Manual. Ternyata nggak pakai cairan tertentu segala macam. Karena kita cuma buang bubuknya kan kalau untuk yang saset. Jadi buang bubuk, gunting rapi, terus direndam, dibilas. Pengeringannya
kalau dulu kita belum ada mesin cuci kan, Benar. jadi kita masih jemur biasa, cuman melayang-layang. Iya, harus Nah dijepit sekarang kali ya. sekarang kita sudah ada mesin cuci di rumah tuh, jadi ngeringnya sekarang lebih digiling pakai pengering. Plastiknya? Iya. Oh, nggak hancur ya kalau di mesin giling? Nggak. Aduh, pengetahuan saya memang Iya benar. Kayaknya kita harus one day sekali-sekali main ya. betul. Boleh. Baik, pemirsa di rumah ini semakin seru obrolan kita bersama dengan Bank Sampah KGS yang ada sudah hari ini direkturnya dan juga anggota. Tapi kita bakal balik lagi di segmen kedua terkait dengan bagaimana sih inisiatif yang bisa menjadi suatu berkah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ID. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang, masih di segmen 2 dan tentunya masih dengan narasumber hebat kita hari ini, Mbak Welis Fatima selaku Direktur Bank Sampah KGS dan juga Kak Rahmat Irawan selaku anggota Bank Sampah KGS. Nah, jadi kita tadi sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai barang-barang antik yang sudah ada di depan kita, dan juga kita nggak expect bahwasannya ini adalah berbahan dasar dari sampah-sampah yang sering kita lihat setiap harinya. Betul, dan akhirnya bisa menjadi produk kerajinan yang bisa mempunyai value ya, nilai. Betul. Begitu. Nah, kalau tadi Mbak Welis kita bicara tentang beberapa hal terkait dengan pengolahan ini menjadi barang ya gitu ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini kesulitan nggak sih untuk cari-cari bahannya sendiri gitu, Mbak Welis? Kalau untuk bahan baku ya, namanya sampah kan, pasti selalu diproduksi oleh kita setiap hari. Kayak saset itu kan kita bisa cari di warung-warung yang menjual makanan, kayak warung bakso, terus warung-warung kecil yang jual minuman-minuman saset ini kan. Nah, kami ngambilnya di situ. Kadang juga ada yang nganter dari rumah tangga yang memang kita sudah kasih tahu, ini loh Bu, kalau ada saset-saset ini tolong gunting yang rapi, terus dikumpuli, kaget bisa dibawa ke bank sampah. Boleh ditabung, boleh juga disedekah. Ya, kalau kayak koran, kita dapat subsidi dari PT Pusri. Nah, itu dari 2018 ya. Kita karena lingkungan kita kan berdekatan dengan PT. Nah, jadi kami minta tolong pada saat itu kalau pengen kegiatan kami berkelanjutan, tolong support kami dengan koran bekasnya. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Terus juga ada subsidi dari PT PLN. Itu yang unit seduduk putih. Nah, mereka juga ada sedekah sampah ke KGS. Itu tiap 3 bulan sekali nganter kayak kardus, kaleng, botol yang memang kita sudah ngomong, ini loh Pak, Bu, sampah-sampah yang memang kita terima di sini. Kami tidak ada terima lagi sampah misalnya kayak karena di bank sampah kan bukan pengepul. Nah, jadi juga terus sama ada dari warga-warga yang memang peduli. Itu kita tanya, nak sedekah apa nak nabung? Alhamdulillah kebanyakan sekarang sedekah. Oh, bedanya apa sih Mbak kalau misalnya sedekah dan nabung itu? Beda ya, kalau nabung itu kan kita ini dikonversi ke duit. Oh, nah, jadi dijual-belikan gitu ya. Kalau tadi kan kita di sini sampah jadi berkah. Nah, kalau ada juga kalau nabung itu berarti sampah jadi rupiah. Betul. Nah, jadi kalau yang katanya tidak berharga, memang ini 1.000 sekilo. Tapi kalau dikumpul kan, insya Allah banyak sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau memang mau jadi berkah ya harusnya sedekah aja. Iya, betul. Jadi semua orang pun bisa sedekah sampah di bank sampah KGS ini. Bisa. Walaupun bukan berupa uang gitu ya, tapi bisa loh sedekah. Nah, tapi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ini, sampah yang paling banyak yang bisa dijadiin daur ulang apa, Mbak? Kalau sejauh ini yang paling banyak itu koran. Oh, masih tetap koran ya? Koran, karena memang kita awalnya koran yang kita kelola awal. Brand awalnya memang dari koran. Tapi yang paling banyak jadi kerajinan itu dari koran? Iya. Kita niru juga sih ya, karena lihat kawan-kawan bank sampah lain di luar Sumatera. Nah, kayak di Jawa kita keep ininya tuh ke Jawa, bank sampah di Jawa tuh bisa bertahan, bisa eksis, itu tuh cak mano kan. Nah, kami di Palembang nih
Yo kalau di Jawa pacak, ngapo di Palembang atau Sumatera ini tidak pacak. Betul. Itulah yang membuat maju dari tahun 2015 sampai sekarang, Iya, karena dari direkturnya sendiri ya Betul. menyaksikan seperti Tapi itu. kalau wong Palembang nih biasanya Mbak Welis kalau wong pacak apa nak akunian? Kebalik ya. Iya, benar. Nah kita ke Kak Rahmat ini. Kak Rahmat ini yang menarik ini katanya kan khusus untuk yang sendal ya. Iya. Rajinnya ini pengrajinnya sendal. Nah kalau ini kan dari eceng gondok tadi. Iya. Proses pembuatannya sendiri kalau untuk sendal ini berapa lama sih dari mulai mungkin ngambil eceng gondoknya terus dibersihin terus jadi satu barang gini? Kalau mulai dari mengambil atau panen eceng gondoknya, setelah pengambilan ada pengeringan, sistem pengeringan. Oh dikeringin dulu. Nah, dipengeringin dulu, dikeringkan selama 2 sampai 3 minggu. Oke. Nanti warnanya berubah jadi coklat, luarnya jadi coklat, tapi itu baru bisa dianyam. Setelah dianyam atau diliting, nanti jadi yang kecil-kecil itu sudah baru dibuat talinya, baru ditempelin di sponsnya. Oke. Jadi ini agak rumit juga ya prosesnya ya. Semuanya Ngejelimet rumit ya. Sebenarnya ngejelimet. Iya. Yang paling mudah apa Mbak Welis kalau untuk produksi barang dari sampah ini? Kata yang mudah. Susah semua karena memang Iya. skillnya itu nggak semua orang bisa ya Mbak Iya ya. kan karena yang kita pakai ini kan barang boleh dikata ke barang bekas yang Benar. dibuang sama uang kan. Beda kalau kita bikin misalnya dari kayak kain kan sudah lembaran. Iya. Nah, kalau ini kan kita nak kayak misalnya ini kan. Ini kan nanti kita ada proses jahitnya juga. Ya. Nah, jadi ini sudah dipotong, dilipat, dibuat jalinan, agak disatukannya dengan dijahit. Oh. Itu. Jadi memang kalau katanya apa sih yang paling mudah? Nggak kata yang mudah. Memang karena ini dari barang bekas, kita cak mano caranya ini bisa terlihat baru, Menarik begitu ya. karena dari bekas menjadi baru itu kan lebih sama cak kita baju ibaratnya lebih baik bikin baru daripada permak. Nah, cak itu kan. Nah, sama lah cak ini. Jadi dikata ke mudah, tidak kata yang mudah sih. Semuanya butuh effort Ya, ya. tapi kalau dipelajari insya Allah mudah. Gitu. Dari semua barang yang ada di sini proses yang paling lama pembuatannya itu yang mana Mbak? Kalau ini tadi kan pengeringannya saja 2 sampai hampir 3 2 sampai 3 minggu Iya. gitu ya. Itu ya mungkin yang paling lama sendal. Sama lama galau. Oh, semuanya hampir sama Jadi gitu itu ya. harus diteliti banget. Ya, kalau kayak koran kan dari lembaran kita buat gulungan. Nah, sebelum jadi yang kayak gini, nanti dari gulung baru dianyam. Sudah dianyam kayak kita treatment lagi, ada yang dicat, ada yang dilem. Oke, nah kalau untuk pembuatan sendal ini sendiri, biasanya kan kalau sekali pembuatan berapa pieces, Mbak? Atau memang pieces sesuai tak dengan sanggup. request? Kalau dalam Iya. jangka waktu 1 hari, ketika lead yang Sudah sudah jadi. diliting, sudah jadi, bisa 10 sampai 15 piece. Oke, jadi sekali dalam 1 pembuatan hari. ya. Nah, Oke. Tergantung kepangannya. tergantung kepang. Tergantung tangan Kak Ahmad juga pengelas. Nah, kan karena kan sudah jemur nih, Iya. sudah jemur kita bikin kepangan yang kecil-kecil. Iya, betul. Sudah bikin kepangan kecil-kecil, baru yang kepangan besar. Kepangan tali. Tapi Cek Midun expect nggak kalau itu dari eceng gondok? Enggak dong, itu kayak dari kayu malah ya. Iya. Lihatnya ya. Tapi memang pasti pegang lembut ya. Betul. Nah kalau kita bicara harga, Mbak, ini kan nanti akan dijual, dipasarkan Iya, begitu ya betul. untuk membantu perekonomian ya masyarakat lah, pengrajin dan lain sebagainya. Kalau mostly harganya berapa sih rata-rata ini, Mbak? Kalau mulai dari itu mulai dari 10.000. Oh murah ya? Ada yang 10.000 kayak gantungan kunci, bros. Oke. Nah, ada bros kita dari kain perca juga kan. Nah, itu bros 10.000. Kalau yang ini yang ada di sini itu mulai dari 25.000. 25.000. Kalau yang Mbak Welis pegang itu harganya berapa? Ini 50.000. Oh 50.000. Lumayan terjangkau lah ya. Benar-benar. Karena kita lihat produksinya dan effort yang dibuat iya. untuk hal-hal ini tadi gitu. Bahkan tak sebanding sebenarnya ya. Karena memang pembuatannya pun cuma sekedar untuk pengeringan 2 sampai 3 minggu. Kan belum lagi tingkat kerumitan untuk menjahitnya. Nah, kalau yang kayak ini kan dia harus samo. Iya. Ketemunya ya. Iya. Nama tulisannya Ketemu ya. Polanya ya. Polanya harus sama, besarnya harus sama. Kadang misalnya kayak kami
Biasanya kami yang ngelipet, terus Cek Pilih ngelipet. Itu kadang lipetannya beda. betul. Jadi ketika disatukan tidak klop. Bener. Dan kalau tulisannya beda-beda pening matonya. Iya, kalau nggak kesusun gitu dengan Sama rapi ini ya. kan ngapa mahal katanya kalau ada yang ngomong kan ya karena yang kita jual itu kan seninya sama idenya. Betul. Setuju. Kalau seni, ide itu nggak bisa ditakar sama uang. Iya. Benar-benar. Dan Harusnya ini justru dikasih harga lebih kali ya. iya harusnya seperti itu. Karena ini kan nggak semua produksinya langsung sekali banyak gitu ya. Iya. Dan kita temuin di mall, di pasar belum tentu ada. Jadi Iya. kalau misalnya pemirsa pengen cari yang limited edition, Iya. nah langsung datang ke galeri KGS. Betul. Karena bisa mencintai produk lokal juga, membantu Bener. perekonomian juga. UMKM juga Ya. harusnya meningkat ya di Iya. Palembang. Nah kalau untuk di KRIA ataupun mungkin kerjasama dengan provinsi ataupun bahkan kota ada nggak Mbak? Kalau itu belum sih, paling kita galak diajak pameran Mbak ya. Oh masih stand ya? Masih. Nah, itu kan ada yang kita yang ngajak dari dinas ada, dari perusahaan ada. Jadi kita sering dapat stand gratis. Oh, tidak berbayar begitu ya? Tidak bayar. Yang penting kita galak. Nah, disitulah tempat kita promosi. Ya alhamdulillah kayak kita hari ini di sini. Nah, di sini kami juga nak promosi kalau di Palembang ini ada loh pengrajin ke daur ulang Ya. yang memang kalau kawan-kawan nak nyari silakanlah datang ke tempat kami. Nak belajar boleh, nak beli silakan. Bener. Apalagi yang Ampera itu bisa jadi oleh-oleh untuk ini ya orang di luar ya. Palembang ya. Alhamdulillah itu tahun kemarin sudah terjual juga siko. Itu yang belinya Ibu Puan Maharani. Oh, Ibu Puan. iya. Waktu beliau datang kunjungan ke sini ya Mbak Welis? Betul. Kami beliau kunjungan kan alhamdulillah kami ketempatan juga dikunjungi. Itu Ke bank Standnya. sampah. ke bank sampahnya. Langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi. Jadi kebanggaan juga buat kami seorang ketua DPR MPR mau berkunjung ke bank sampah Dan KGS. akhirnya beli oleh-oleh tadi. Betul. Itu amperanya dari apa bahannya? Ayo Mbak Welis? dari apa? Apa itu? Chef Willy bisa tebak nggak itu dari apa? Cuman bisa tahu luarnya aja kayaknya akrilik. Kalau Itu sama dari koran. Oh, dari koran. Iya. Oh, dari koran juga gitu ya. Dan itu catnya rapi banget. Rapi banget, betul. Dan juga dari jauh kelihatan berkilau ya. Benar. Kalau misalnya kita bicara tentang tanggapan masyarakat Mbak Welis, kan kita hidupnya bersosial bermasyarakat begitu ya. Mungkin di daerah KGS juga banyak masyarakat. Tanggapannya seperti apa sih melihat perkembangan KGS sendiri sampai dengan saat ini? Alhamdulillah ya namanya kita kelompok terus juga ininya pasti ada yang pro dan kontra. Iya, betul. Jadi dari awal kita berdiri sampai hari ini masih sama. Jadi ada yang galak gabung, ada yang nyinyir di belakang. Oh, ada juga yang nyinyir. Ada. Iya, iya, iya. Jadi ya kadang kami juga diomongin ngapa sih ngumpulin sampah, cek itu kan bikin-bikin ini. Emang ada hasilnya gitu kan. Emang ada manfaatnya. Ya kalau dari kami sih selalu kita ngajak, tapi kan Ya. balik lagi ke individunya galak atau tidak kan. Betul. Dan kita dapat pacak makso. Jadi kalau kayak Kak Rahmat ini contohnya yang dari sebelumnya tidak gabung, alhamdulillah sekarang gabung. Kan itu. Nah, kita tanya langsung sama Kak Rahman. Kenapa Iya. tertarik ini? Kan awalnya mungkin belum kenal dengan KGS begitu ya, tapi tiba-tiba melihat KGS kok pengen gabung gitu tiba-tiba. Sebenarnya sih dari ngisi waktu luang, Awalnya ya. jadi ngelihat kreativitas. Ya kita suka juga kan buat-buatan kreatif, ngelihat ibu-ibu enak nganyam. Tapi cobalah cari ruang baru, benda-benda baru, apa yang bisa didaur ulang. Beruntung kemarin kita dapat binaan bantuan ke Semarang Belajar. untuk ini untuk eceng gondok. Oh, Oke. Kita kiblatnya kan ke Jawa kan, kenapa orang Lebih Jawa kreatif bisa? ya. Jadi kita belajar ke situ. Dan lebih banyak juga di Jadi rupanya eceng gondok masih bisa digunain. Cobalah, apa salahnya kan? Soalnya di Sungai Musi kan full penuh. Eceng gondok itu kan kayak tanaman liar ya. tanaman liar yang memang merugikan ekosistem sungai kan. Ya, sungai. Jadi kenapa nggak itu aja lah? Itu kan banyak. Terus ada yang lain selain koran, coba dulu yang itu.
Intinya yang kita pengen tuh kreatifnya itu. Itu yang bikin kita pengen. Jadi kalau Kak Rahmat awal-awalnya karena iseng begitu ya, Benar, nggak ada kerjaan jadi mengisi waktu luang. Menyalurkan hobinya juga gitu ya. Betul, harus kreatif juga yang pertama ya. Betul. Nah, kalau untuk menanggapi nyinyiran ya, kalau menanggapi nyinyiran yang sekitar ataupun memang orang-orang yang mungkin belum tahu bahwasannya sampah itu bisa bermanfaat sampai sedemikian rupa. Mungkin dari KGS sendiri pernah membuat pelatihan ataupun sosialisasi nggak untuk masyarakat bahwasannya memang sampah itu kalau didaur ulang bahkan jadi penting loh gitu, Mbak. Kalau untuk pelatihan kita itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau yang kayak untuk warga kampung sekitar ya yang mau belajar silakan datang. Kami selalu membuka pintu, membuka peluang. Dan juga kita sering ngajarin, misal kayak kita juga terima kayak anak-anak sekolah, misalnya TK, SD, SMP yang outing kalau sekarang kan ya. Jadi ada edukasi, kita yang dipanggil ke sekolahan atau sekolah yang datang ke tempat kita. Nah, kalau dari sekolah itu memang berbayar karena ada bahan yang digunakan. Nah, jadi bayarnya ya bayar bahan gitu karena nanti hasilnya juga dibawa pulang. Oke. Jadi memang sejauh ini kalau pelatihan bisa secara sedekah tadi juga, karena membawa berkah ilmu apa jariah ya, amal jariah ya. Atau juga mungkin berbayar, mungkin yang agak lebih sulit dan bisa dikomersilkan begitu ya Mbak Welis ya. Nah kalau kita lihat di era sekarang kan Mbak Welis belum banyak pencinta barang-barang kreatif dan juga produk-produk lokal nih. Strateginya seperti apa sih dari KGS untuk biar ini terus bisa berlanjut? Kan alhamdulillah sudah sampai dari 2015 sampai 2024 itu prosesnya panjang loh. Strateginya bisa bertahan tuh seperti apa sih? Ya, alhamdulillah ada perjalanan panjang ini kan. Kalau teman-teman tuh sering nanya kok masih bisa bertahan gitu kan, gimana caranya? Nah, kami kalau misalkan ngajar kami nggak mau yang setengah-setengah. Dan juga kayak bikin produk ya memang kalau dari sampah jangan yang cuma asal bikin. Kadang kan ada yang ngajarin ya yang penting jadi, yang penting jadi. Nah itu kalau itu kami nggak terima. Nah kenapa produk kita masih bisa diterima di masyarakat? Karena memang yang kayak Cek Midun sama Cek Fili tadi kan nggak nyangka nih ini dari koran. Nah kok ini bisa dari koran, ini bisa dari saset. Karena memang treatmentnya juga kayak ini kita temukan polanya, terus packaging. Kalau kita packaging belum ya. Yang penting tampilannya tuh yang koran tadi nggak akan jadi koran lagi, tapi memang bisa bertahan bertahun-tahun. Oke. Ya, pemirsa di rumah itu dia tadi di segmen kedua ini kita sudah bahas beberapa produk yang dihasilkan begitu dan juga harganya ternyata worth it ya. Malah sangat untuk pengrajin mungkin agak sedikit rugi. Karena harusnya mungkin harganya bisa ratusan ribu tapi dijual dengan sangat terjangkau ya, demi memang untuk memuaskan masyarakat bahwa oh ini loh sampah yang bisa kita kelola tadi. Nah, di segmen ketiga kita bakal nanya mungkin harapan dan juga mungkin ke depan bagaimana KGS ini akan dibawa lagi lebih berkembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tidak terasa ini sudah di segmen ketiga. Jadi benar uji Cek Midun tadi bahwasannya di segmen ketiga ini kita bakal memberikan informasi lagi dan juga narasumber kita bakal memberikan himbauan-himbauan yang tentunya bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang. Nah, teruntuk khususnya mahasiswa. Ini kan sekarang bukan cuma sekedar untuk menambah ilmu seputar perkuliahan ya Mbak ya, tapi ada yang memang punya jiwa aktivis dan sosial tinggi yang memang mungkin pengen jadi volunteer. Nah, kalau dari KGS sendiri menerima nggak volunteer-volunteer? Kalau untuk volunteer banyak yang menanyakan. Jadi bisa nggak kalau mau daftar ya silakan datang aja ke Bank Sampah KGS. Sebagai volunteer kah, sebagai anggota kah, bahkan kalau mau sedekah, mau nabung, monggo, kami selalu menerima baik itu mahasiswa, anak sekolah maupun masyarakat yang memang peduli dengan lingkungan ya. Jadi tidak pernah menutup ruang untuk mereka yang mau bergabung. Karena kita juga tadi sifatnya memang mencari berkah. Jadi yuk kita bareng-bareng sama-sama menanggulangi sampah ini. Kalau saya sendiri ataupun dengan Kak Rahmat memang tidak bisa. Jadi butuh tangan-tangan lain untuk bisa
memprovokasi juga orang-orang ayo untuk peduli sampah. Butuh kesadaran masyarakat lainnya juga. Iya, betul. Jadi semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak juga sampah yang akan bisa dihasilkan begitu ya. Nah, kalau sejauh ini Mbak Welis atau Kak Rahmat mungkin nanti yang akan bercerita terkait dengan tantangan terbesar nih mendirikan KGS ini. Tantangan terbesarnya apa sih, Mbak Welis? Mungkin dari Mbak Welis selaku direktur, nanti kita ke Kak Rahmat nih anggotanya. Kalau tantangan kita mengajak ya. Iya. Karena mengajak orang itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang langsung mau, ada yang tadinya tidak mau, akhirnya mau. Ada yang memang benar-benar ya sudahlah ngapoi, apalagi soal sampah ini kan kadang dianggap remeh. Kami ngajarin nih, ayo kurangi sampah dari timbulannya, maksudnya dari sumber kan. Kita ajarin yang saset dikumpulin, terus guntingnya yang benar, jangan sampai sampah ini kaget berakhirnya di TPA. Ada yang memang menanggapinya aja, oke Mbak katanya, oke boleh kami galak, tapi ada yang ngapoi katanya, kan kami sudah bayar yang apa, ada tukang jemput sampah kan. Nah, jadi mereka nganggap dengan bayar 10.000, 15.000, 20.000 per bulan tuh itu sudah mengatasi masalah sampah. Padahal belum tentu ya. Belum tentu, karena yang sampah kita kasih ke mereka kan akan kaget baliknya ke TPA lagi. Sedangkan kita ngajarkan cak mana caranya supaya sampah yang kita hasilkan dari rumah ini kita kelola, terus jangan berakhir di TPA yang tahu dewek kan TPA itu tempatnya sudah tidak cukup lagi. Betul. Nah, kalau dari Kak Rahmat selaku anggota ini Kak, mungkin struggle tantangannya seperti apa sih? Tantangan terbesar sih pandangan masyarakatnya sebenarnya sih. Itu yang kita harus dibenerin. Betul. Mereka kan cuma pikir untuk apa ngumpulin sampah, banyakin sampah, nyapein badan. Tapi kalau sampahnya bisa jadi cuan, apa salahnya kan? Betul. Jadi mungkin melawan persepsi masyarakat ya. Benar. Tantangannya itu, apalagi mungkin kalau Kak Rahmat kan cowok ya. Biasanya kan yang pengrajin ini cewek ya. Biasanya banyak Iya, tapi kalau di Jawa kan lebih banyak. Kebanyakan kami ibu-ibu memang. Iya, tapi kalau di Jawa kan lebih banyak cewek ya. Cowok ya Mbak. Cowok kan. Karena memang kayak cowok di Jawa tuh ulet-ulet kan. Lebih telaten Pekerjaan ya. Betul. Pokoknya hidup cuan dan cuan. Yang penting pekerjaan kita kan positif gitu ya. Jadi kita tetap harus melawan persepsi orang-orang yang menganggap ini remeh. Biar mereka ngerti sampah bisa jadi cuan. Betul. Kadang-kadang ngerti tapi males. Penyu kan. Iya. Nah, kalau untuk rencana jangka panjang ke depan ini gimana, Mbak Direktur? Untuk khususnya KGS ini ke depan, apakah memang ke depan pengen memproduksi barang-barang yang lebih antik dibanding ini atau gimana? Iya, kami selalu belajar dan belajar. Jadi kadang kan selera ya, selera orang tuh beda-beda. Nah, terus untuk dapetin selera itu ya kayak dulu kami cuman dari koran baik. Awal-awalnya koran ya. Awal-awal koran. Terus naik lagi ke saset. Terus sudah dari saset di 2023 kemarin kami baru belajar dari eceng. Jadi 2023-2024 ini kami memperdalam yang eceng gondok. Dan memang produk-produknya kita juga harus variasi. Tidak pacak yang memang cuma sikok produk B apa wadah tempat pensil B, tidak pacak. Iya. Jadi memang harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Betul. Baik. Tapi kalau inovasi, biasanya kalau Mbak Welis atau Kak Rahmat selaku pengrajin juga, dapatnya dari mana sih inspirasinya gitu? Misalnya nih, kayaknya kita harus bikin yang baru nih, cari inspirasi dari mana? Ayo, gitu. Kak, dari mana? Kalau Kak Rahmat dari mana biasanya? Sebenarnya kalau kita search lebih banyak, sebenarnya sudah banyak yang kayak ini. Tapi gimana kalau Sumatera kita bikin kayak ini biar lebih berkembang lagi? Ya, di KGS juga bukan ada sendal aja, tas juga ada yang untuk eceng gondoknya. Oh, ada juga tas. Ada juga. Ukurannya gede juga? Atau kecil? Variasi, dari kecil sampai besar. Baik. Kalau untuk barang-barang ini Mbak, kan kalau di offline tadi sudah ada galerinya gitu ya di kantor KGS. Kalau untuk diperjualbelikan di online, itu sudah mulai belum?
Di online itu kita ada taruh di Tokopedia. Oh, di platform itu ya? Di platform Tokopedia. Tapi kalau untuk yang di Palembang, mereka lebih senang datang ke galeri langsung. Iya sih, biar lebih puas lihat Iya, kali ya. karena kan kayak yang pembeli ini pernah kadang ada yang beli dadaan. Beli dadaan kan nggak bisa kita nak packing dulu apa ini dulu. Jadi kita sarankan ya sudahlah langsung datang. Kayak mereka juga merasa terbantu. Tadinya kan yang cak-cak ini cuma adanya di Jawa. Benar. Betul. Mereka cari di Shopee apa di mana tuh banyak kan. Nah, tapi dia ngomong, "Ngapa datang ke sini?" "Iya, Mbak," katanya, "harganya memang murah kalau di Jawa, tapi ongkirnya mahal." Jadi ongkirnya besar mahal, ongkir ya. iya lama pula katanya Cak itu kan. Jadi kalau dibandingkan dengan di sini masih worth it kami beli di sini katanya Cak itu. Barangnya sudah ada, terus waktunya cepat dan kami bisa beli kapan be. Benar, dan langsung bisa lihat plus pegang sendiri gitu ya. Iya betul. Betul, dan juga mungkin kalau kita lihat di daerah Jawa ya, di luar Pulau Sumatera kan tempat-tempat kayak rekreasi itu, tempat pantai dan segala macam, mereka menggantungkan ini loh. Banyak ya kerajinan-kerajinan tangan yang dijual gitu, rotan-rotan apa segala macam. Tapi memang kalau di Palembang belum kayaknya ya, Mbak Welis ya. Di Bali apalagi. Betul. Jadi kalau di Bali itu kan kayak di bagian-bagian restorannya Iya, gitu ya. ada. Bahkan kalau bule yang biasanya banyak beli yang kayak gini ya. Iya betul. Tapi Mbak Welis kedepannya terpikir nggak sih misalnya kayak kerjasama sama satu restoran atau kerjasama sama satu tempat gede yang bisa dipajang nih? Kita Produk waktu itu produknya. pernah dibawa ke bandara ya sama salah satu komunitas. Tapi memang ya karena di sini Daya belinya daya kali ya. belinya kurang dan kami bertahan juga karena jujur kenapa masih bertahan sampai hari ini? Kayak Cek Phil tadi ngomong kayak bule-bule. Nah, pembeli pertama produk kami itu sebenarnya adalah orang Jepang. Jadi Yang datang waktu itu ke sini. waktu itu ada acara Rakornas di Hotel Arya Duta. Kebetulan ada orang Jepang juga yang ikut di acara itu. Dia lihat produk kami, terus dia beli. Bahkan dia sampai tanya harga tuh 3 kali. Tidak salah apa harga yang kamu kasih, dia bilang Cek itu kan. Murahan ya kali ya. Kemurahan bagi dia. Jadi pada saat itu jual produk dari Korea tuh harganya cuma 50.000. Dia nanyanya sampai 3 kali. Nah, dari situ akhirnya kami punya rupanya ada ya yang galak. Waktu itu juga udah yakin sih kalau barang ini bakal laku. Pokoknya sih sudahlah tampil dulu gitu kan. Selera masing-masing ya. Iya. Tapi WNA yang paling banyak punya selera seperti ini. Ternyata ada loh. Dan dari situ alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Nah ini luar biasa. Pemirsa di rumah ini kita sudah di ujung segmen bersama dengan Bank Sampah KGS. Kita pengen tahu dong, mungkin Mbak Welis juga boleh mengajak masyarakat untuk lebih aware terkait dengan sampah dan akhirnya bisa menjadi berkah seperti ini. Boleh disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah. Iya, kebetulan juga sehubungan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia nanti tanggal 5 Juni. Kami nak ngajak kawan-kawan di Palembang khususnya atau Sumatera Selatan umumnya. Jadi yuk kita kurangi sampah dari sumbernya. Dari mana sumbernya? Ya dari diri kita dewek. Cak mana caranya? Kalau kami ngurangi pemakaian produk-produk yang instan. Jadi kalau pacak misalnya kawan-kawan masih pakai produk saset-saset yang kecil, gantilah dengan saset-saset yang besar. Terus ya kayak dicontohkan secara umum bawa botol dewek, tumbler minum kemana-mana. Kayak aku ya. Kayak Cek Midun hari ini bawa tumbler. Iya, ada tumblernya tuh. Terus juga bisa bawa kantong belanja dewek kalau misalnya ke warung. Ya. Itu adalah salah dua dari cara kita untuk bisa jaga lingkungan kita tetap aman. Betul. Kalau Kak Rahmat silakan harapannya mungkin untuk para pengrajin terutama laki-laki di Kota Palembang ini. Yang pengennya sih Iya. lebih bisa berkarya lagi, bisa maju lagi. Apa salahnya sih sampah tuh kita jadi ke kerajinan biar jadi duit lagi tadi. Oke. Dan mungkin semakin banyak juga laki-laki yang terpanggil ya. Rahmat ya. Karena memang ini kadang-kadang jiwa seni laki-laki itu lebih baik loh dari wanita biasanya. Lebih Kalau teliti. diasah ya. Iya, lebih Sebenarnya teliti. inspirasinya itu lebih
lebih banyak ya? Lebih banyak. Iya. Dan lebih pantang menyerah. Kalau Kayak chef laki-laki itu lebih banyak laki lanang kan. Baik pemirsa di rumah, itu dia obrolan menarik kita hari ini, inspiratif sekali mungkin untuk masyarakat yang memang lagi bingung kayaknya sampah rumah tangga ini mau dibawa kemana. Boleh sedekah langsung ke Bank Sampah KGS atau boleh juga menjadi salah satu pengrajin yang ada di Bank Sampah KGS dengan tangan terbuka akan menerima seluruh masyarakat yang pengen mengabdikan dirinya untuk lingkungan khususnya di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi Mbak Welis Fatimah dan juga Kak Rahmat Irawan yang sudah hadir di studio Pal TV hari ini. Pemirsa di rumah, itu dia. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang ini setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Sio cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa